Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abror Syafi'i. Kali ini kita akan membahas kisah unik putri Nabi Adam, Uno. Uno disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan memiliki anak haram yang kontroversial. Menurut beberapa riwayat, putra-putri Nabi Adam dan Siti Hawa jumlahnya lumayan banyak, sekitar 240 orang. Namun kisah ini dipertanyakan oleh ulama tafsir karena dianggap bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ada variasi riwayat tentang jumlah anak, misalnya Ibnu Ishaq menyebut Hawa melahirkan 40 anak, sementara Imam Ibnu Jarir menyebut lebih banyak. Ada juga cerita unik tentang keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal dengan 2 kepala dan 20 jari tangan. Kisah ini menarik perhatian dengan keanehan-keanehan di dalamnya. Peristiwa penting dalam kisah ini termasuk pembunuhan pertama di bumi oleh Qabil terhadap Habil, memisahkan kelompok Adam dan Hawa dari kelompok Qabil, serta kisah Uno yang menggoda setan dengan musik. Uno kemudian hamil dan melahirkan anak laki-laki bernama Wajah, yang kemudian lenyap karena doa Siti Hawa. Allah mengutus singa besar untuk menyerang Uno, yang mengakibatkan kematiannya. Setelah kematiannya, Uno menjadi sosok besar dalam kisah, dengan tinggi tubuh mencapai 600 siku orang dahulu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Uno hidup selama 4.500 tahun membantu Nabi Nuh saat membangun Bahtera. Namun kisah tentang Uno menunjukkan adanya pertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta yang terus berkurang seiring waktu, menunjukkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi darinya. Beberapa ulama menegaskan bahwa kisah Uno berasal dari orang kafir dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menyikapi kisah-kisah ini dan selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis sahih dalam memahami kisah-kisah yang diwariskan. Kisah Uno mengandung banyak elemen yang perlu disaring dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang benar. Pertentangan dengan Al-Quran dan hadis menunjukkan pentingnya kritis dalam menilai riwayat-riwayat yang bersumber dari berbagai literatur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini, yaitu kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta pentingnya menjaga kesucian ajaran Islam dari pengaruh cerita-cerita yang tidak sesuai. Tentu, mari kita eksplor lebih dalam kisah Uno, putri Nabi Adam, dan bagaimana kita dapat mengambil pelajaran darinya. Kisah Uno menjadi kompleks dengan elemen-elemen seperti jumlah keturunan yang beragam, kejadian-kejadian penting seperti pembunuhan pertama oleh Qabil, dan perpisahan antara kelompok Adam dan Hawa dengan Qabil. Di tengah keanehan kisah ini, kita harus merenungkan pesan moral dan nilai-nilai yang dapat diambil. Pentingnya peringatan terhadap setan dan godaan yang dihadapi oleh keturunan Nabi Adam, seperti pengaruh musik dalam memperdaya mereka, mencerminkan pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi hal-hal yang merugikan. Kematian Uno sebagai akibat doa Siti Hawa dan pengutusan singa besar oleh Allah menegaskan bahwa akibat perbuatan dosa dapat membawa konsekuensi serius. Doa seorang ibu kepada Allah untuk menjauhkan anaknya dari keburukan menunjukkan kekuatan doa dan tawakal dalam menghadapi cobaan. Kemudian narasi tentang Uno hidup selama 4.500 tahun membantu Nabi Nuh dan bahkan terlibat dalam pembuatan Bahtera menunjukkan kedermawanan dan peran besar yang dapat dimiliki oleh seseorang dalam sejarah. Namun perlu dicatat bahwa beberapa riwayat seperti tentang Uno yang memiliki 2 kepala dan 20 jari tangan harus dilihat secara kritis. Mengingat pertentangan dengan informasi yang sahih, kita perlu menjaga kewaspadaan dan tidak menerima begitu saja setiap detail kisah. Pemahaman kita tentang kisah-kisah seperti ini perlu senantiasa bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Mengingat keragaman riwayat, kita diingatkan untuk selalu mencari ilmu dan memberikan interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, melalui pembahasan ini, kita diingatkan untuk tidak hanya sekadar menerima kisah tanpa kritis, tetapi untuk merenungkan pesan moral, menjaga iman, dan senantiasa mencari petunjuk dari sumber yang benar. Mari kita telaah lebih mendalam tentang kisah Uno, putri Nabi Adam, dan beberapa aspek yang dapat menjadi titik refleksi dan pembelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Pertama-tama, kompleksitas kisah Uno mengajarkan kita pentingnya kritis dalam menafsirkan riwayat-riwayat yang tersebar. Jumlah keturunan yang beragam dengan variasi antara 40 hingga 240 anak memberikan gambaran tentang keanekaragaman tradisi lisan dan pemahaman yang dapat memengaruhi narasi-narasi tersebut.
Pentingnya merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kisah seperti pembunuhan pertama oleh Qabil terhadap Habil memberikan kita kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan dosa. Ini menjadi pengingat akan bahaya godaan dan perluasan kisah Uno dengan unsur-unsur seperti pengaruh musik dan perbuatan dosa menunjukkan kompleksitas tantangan moral yang dihadapi keturunan Nabi Adam. Penggambaran Uno sebagai sosok yang memiliki kemampuan sihir dan mampu menggoda lelaki dengan ilmu sihirnya menimbulkan pertanyaan etika dan moral. Bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap cerita-cerita yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam? Inilah momen untuk menjaga kewaspadaan dan menilai kebenaran suatu riwayat dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Kemudian, ketika kita mencermati kisah Uno yang hidup selama 4.500 tahun, membantu Nabi Nuh, dan bahkan terlibat dalam pembuatan bahtera, kita dapat merenungkan tentang peran besar yang dapat dimainkan oleh seseorang dalam perjalanan sejarah. Kisah ini memperlihatkan bahwa setiap individu termasuk perempuan memiliki potensi luar biasa untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam perjalanan kehidupan. Namun perlu diingat bahwa beberapa elemen kisah seperti Uno yang memiliki 2 kepala dan 20 jari tangan harus dipertimbangkan dengan cermat. Pertentangan dengan informasi yang sahih memicu pertanyaan tentang kebenaran dan keautentikan cerita tersebut. Pentingnya merujuk pada Al-Quran dan hadis sahih sebagai pedoman utama dalam memahami kisah-kisah seperti ini tetap menjadi landasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada salahnya. Namun kita juga diingatkan untuk tidak begitu saja menerima setiap rincian tanpa kritis. Dengan demikian, dalam meresapi kisah Uno, kita diajak untuk membuka pikiran dan hati, merenungkan pesan moral, dan senantiasa mempertahankan kesucian ajaran Islam dari pengaruh cerita-cerita yang tidak sesuai. Dalam melanjutkan eksplorasi kisah Uno, kita perlu menyoroti hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan. Keberagaman jumlah keturunan dan variasi riwayat menekankan pentingnya mendekati cerita-cerita dengan sikap kritis dan hati-hati. Peristiwa pembunuhan pertama oleh Qabil terhadap Habil mengajarkan kita tentang beratnya beban dosa dan akibat tragis yang dapat terjadi. Kisah ini mencerminkan pentingnya menjauhi amarah, iri hati, dan godaan setan yang dapat menghancurkan hubungan antar sesama. Kisah Uno juga membawa kita pada refleksi tentang bagaimana menghadapi godaan dan cobaan dalam menjaga iman. Pengaruh musik yang digunakan setan untuk memperdaya keturunan Nabi Adam memberikan pelajaran tentang kebutuhan untuk menjauhi hal-hal yang dapat merusak spiritualitas dan moral. Kemudian doa Siti Hawa untuk menjauhkan Uno dari keburukan menunjukkan pentingnya doa seorang ibu yang tulus dan kesadaran akan kekuatan doa dalam mengubah takdir. Hal ini memberikan inspirasi untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi keturunan dan orang-orang yang kita cintai. Pengutusan singa oleh Allah sebagai bentuk hukuman terhadap Uno memberikan gambaran tentang keadilan ilahi terhadap perbuatan dosa. Hal ini menegaskan prinsip bahwa setiap tindakan akan mendapatkan balasan sesuai dengan kebijakannya. Meskipun beberapa elemen kisah, seperti keberadaan Uno yang hidup selama 4.500 tahun, perlu ditafsirkan secara hati-hati dan kritis, kita dapat menarik inspirasi dari peran besar yang dapat dimainkan oleh individu dalam sejarah. Kisah ini merangsang pemikiran tentang kontribusi yang luar biasa dapat diberikan oleh setiap anggota umat manusia, terlepas dari jenis kelamin. Namun perlu diingat bahwa keberagaman dalam riwayat dan kontroversi seputar beberapa elemen kisah Uno menegaskan pentingnya merujuk pada Al-Quran dan hadis sahih. Mengambil hikmah dari kisah ini sekaligus menjaga akidah dan kepercayaan sesuai dengan ajaran Islam menjadi tugas kita. Sebagai penutup, kita diingatkan untuk senantiasa membuka diri terhadap ilmu dan kebijaksanaan Islam, memahami dengan hati-hati setiap riwayat, dan menjaga kesucian agama kita dari pengaruh yang dapat merusak. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang benar dalam mengarungi liku-liku kisah-kisah yang disampaikan dalam warisan keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.